Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberi rahmat dan hidayahnya, sehingga di pagi yang mulia ini, di rumah Allah yang sangat mulia ini, kita yang rawuh di Masjid Jami ini semoga betul-betul karena ridha Allah SWT, dan betul-betul adalah segolongan umat yang insya Allah dijanjikan oleh Allah SWT menjadi umatnya Rasulullah SAW yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya dan perlindungannya di yaumul kiamah nanti. Salam dan salawat semoga tetap terlimpah curahkan kepada khutbatul hasanah kita, Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan mari kita doakan bersama saudara-saudara kita yang seharusnya hari ini ada jadwal untuk bisa thalabul ilmi untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT. Pagi ini yang berhalangan hadir, semoga di ahad yang akan datang, mungkin karena sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Kalau sedang dalam kesibukan hatinya, semoga Allah melonggarkan hatinya sehingga insya Allah hatinya tetap dalam kajian di pagi hari ini. Bapak Ibu, mohon maaf, hari ini sengaja saya duduk di hadapan panjenengan semuanya. Sebenarnya jadwal hari ini sudah kita konekkan sama Ustaz Taufik. Hari ini beliau berhalangan hadir karena ada jadwal di tempat lain, dan Ustaz Najib MPD pada hari ini pamit karena ada jadwal ngijapi nganten. Artinya beliau mendapatkan amanah untuk bisa mengesahkan pasangan suami istri yang saat ini beliau sedang tugas di Sambil Jauh. Jauh masih jauh. Dia mendapat amanah karena dia amanah yang memang sudah menjadi niatnya beliau menjadi seorang naib yang harus memang bertugas setiap saat. Dan hari ini mohon maaf, semoga tidak mengurangi rasa hormat sama jamaah sekalian. Hari ini saya mau menggantikan beliau itu. Yang tampaknya Bapak Ibu, kalau ilmunya saya dengan beliau berdua mestinya sangat jauh berbeda. Saya masih kiblat kepada beliau berdua karena ilmunya yang sangat luar biasa. Kebetulan mohon hari ini izin saya menggantikan menjadi ban serepnya. Mestinya kalau ban serep itu ya tidak sebagus ban yang utama, sehingga yang sementara saja Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini, nah itu nggak pernah
Bapak Ibu, di sini saya hanya ingin bercerita saja. Kalau saya suruh dalil seperti ustaz beliau yang merawat di sini, mohon maaf, mohon izin. Saya ingin cerita sedikit terkait dengan kisah sebuah anak kecil yang saat itu di zaman para sahabat. Saya bacakan kisahnya saja. Di sebuah kisah anak kecil yang melakukan qiyamul lail di malam hari, yang dikisahkan oleh Syekh Ibnu Zafar Al-Makki mengatakan, saya dengar bahwa Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami radhiyallahu anhu ketika mengabarkan sebuah ayat, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila qalilan, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian dari yang kecil. Ini di surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 1 dan ayat 2. Di sebuah kisah dikatakan, dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, siapakah orang yang dimaksud oleh Allah SWT dalam ayat tersebut? Ayahnya menjawab, wahai anakku, yang dimaksud itu ialah Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya lagi, si anak kecil tadi, wahai ayahku, mengapa engkau tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ayahnya lagi menjawab, wahai anakku, sesungguhnya qiyamul lail itu adalah hak khusus bagi Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW, dan diwajibkan baginya, tidak bagi umatnya. Lalu si anak tadi sudah tidak berkomentar. Pada kisah yang lain, ketika si anak itu sudah mulai beranjak besar dan sudah bisa mulai membaca, mendengar yang biasa dilakukan oleh ayahnya, di suatu ketika anak itu memberikan sebuah catatan yang perlu didengarkan oleh ayahnya. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri untuk sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Ini lanjutan dari surat Al-Muzammil ayat 20. Di saat itu lagi si anak bertanya lagi kepada ayahnya. Ayahnya bertanya, wahai ayahku, saya mendengar bahwa segolongan orang yang melakukan qiyamul lail, siapakah golongan itu wahai ayahku? Ayahnya menjawab, wahai anakku, mereka adalah para sahabat. Semoga ridha Allah SWT selalu terlimpah kepada mereka, para sahabat itu. Lalu si anak tadi bertanya kembali, wahai ayahku, apa sih baiknya meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabat itu? Ayahnya menjawab, benar anakku. Maka setelah itu ayahnya mulai melakukan sholat qiyamul lail dan melakukan sholat tersebut. Di suatu malam ini Abu Yazid bangun, ini kisahnya Abu Yazid. Ternyata ayahnya sedang melakukan sholat. Lalu ia berkata, wahai ayahku, ajarilah aku bagaimana cara bersuci dan sholat bersamamu. Lantas ayah berkata, wahai anakku, tidurlah, karena kamu adalah masih kecil. Dia berkata, wahai ayahku, pada hari
manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka sebuah balasan semua perbuatannya. Saya akan berkata kepada Rabbu, kepada Allah SWT, sungguh saya telah bertanya kepada ayahku tentang bagaimana cara bersuci dan bersolat, tetapi ayahku menolak menjelaskannya. Dia justru berkata, tidurlah, kamu masih kecil. Apakah ayah senang jika saya berkata demikian di hadapan Allah SWT? Ayahnya menjawab, tidak, wahai anakku, demi Allah, saya tidak suka demikian. Lalu ayahnya baru bisa mengajarinya kepada anak tersebut untuk melakukan sholat bersama dengan ayahnya. Ini sebuah kisah anak kecil yang hidup di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengingat. Ini juga pernah saya sampaikan kepada anak-anak saya saat ini saya mengajar di sekolah sebelah. Saya terkadang juga merasa prihatin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini salah siapa? Saya sampai meminta kejujuran kepada anak-anak sekarang, anak-anak saya yang sekarang dititipkan di SMK. Sempat saya tanyakan, saya Pak mengajarinya untuk bersikap sombong? Bukan. Di suatu ketika saya pernah bertanya kepada anak-anak saya hanya mau ngetes. Saya keluarkan uang 50.000. Anak-anak, siapa tadi pagi yang ikut sholat berjamaah di masjid? Jujur, ambil uang 50.000 di atas meja guru di depan. Kalau memang anak-anak tidak berani ambil uang di depan ini, silakan tunjukkan jari. Saya akan antarkan uang 50.000 itu kepada si anak. Tidak satupun dari 32 siswa yang bisa menunjukkan jari ataupun maju mengambil uang 50.000. Ternyata Bapak Ibu, anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya sudah bisa tumbuh sebuah kejujuran. Tidak ada yang berani Bapak Ibu. Berarti anak-anak itu juga sadar dan tahu kalau urusan agama berbohong saja sudah tidak berani. Ini yang bahkan pertanyaan saya alihkan, sehingga anak-anak walaupun tidak sholat berjamaah di masjid, tadi pagi yang bangun dengar azan subuh dan sholat subuh walaupun di rumahnya sendiri, silahkan ambil uang 50.000 di meja. Saya ingin mencoba atas kejujuran anak-anak. Tidak satu pun Bapak Ibu dari 32 itu tidak ada yang mau mengambil. Ini artinya siapakah yang nanti akan bertanggung jawab terhadap anak-anak kita? Bapak Ibu, orang tua punya peran dan akan dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab siapa? Istri dan anak-anak itu nanti di hadapan Allah SWT. Tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Tanggung jawab seorang suami akan dipertanyakan di sana. Anaknya yang tidak bisa sholat, anaknya yang kalau nanti bapak-bapak semuanya masuk surga, anaknya masuk neraka, justru nanti bisa berbalik.
ayahnya yang di surga akan ditarik oleh anaknya masuk ikut ke neraka. Karena apa? Si anak akan diminta bertanggung jawab karena si anak tidak pernah diajari sebagai orang tua untuk mengajari anak-anaknya hidup selayaknya apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan sempat saya tanyakan kepada anak-anak di SMK itu. Kebetulan saat itu ada anak yang terlambat. Saya tanya, Mas, kenapa terlambat? Ini yang tidak habis pikir. Saya juga terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan, Bro. Saya tanya kepada yang atas, Mas, kenapa bangun kesiangan? Seberapa sibuk kamu sampai bangun kesiangan? Tidur jam berapa kamu tadi malam? Apakah kamu tadi malam begadang keluar malam sampai pulang malam? Boten, Pak. Di rumah ternyata hanya di rumah main HP. Berapa kamu jam berapa kamu tidur? Jam 3 malam baru tidur. Anak-anak sekarang ini, mohon maaf, di dunia pendidikan sedang mengalami kebingungan. Banyak bapak-bapak guru yang dipenjarakan oleh anak-anak sendiri, oleh anak-anaknya sendiri, karena bandel di kelas diterangkan, ramai sendiri, diingatkan, terus bener gagas. Banyak seorang pendidik yang dipenjarakan oleh orang tua wali murid sendiri, karena zaman sekarang mencubit anak saja, nyenggot anak saja urusannya penjara, Bu. Yang ini menjadikan anak kita sekarang menjadi sebuah dilema. Apalagi sekarang dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Semuanya merdeka. Bapak bisa kategorikan Bapak Ibu. Merdeka itu maksudnya betul. Sudah bebas apa saja teman-teman ini. Pengertian anak itu seperti itu, Bapak. Bebas akan berdiri. Sekarang juga saya perlakukan merdeka ya merdeka. Anak saya sering ajari Bapak Ibu, Mas, Mbak, seberapapun kamu bangun tidur berangkat sekolah, ada Pak yang pas jam saya, kalau jam yang lain nggak berani, karena nanti mesti dikasih hukuman. Sekarang saya akali, Pak, ben gak bawa bocah. Kalau terlambat, saya suruh push up kalau laki-laki. Saya kan ngajar di anak TKN, semuanya laki-laki. Tapi sekarang sudah ada anak-anak perempuan yang sekarang masuk ke teknik kendaraan ringan, malah ngalahin anak laki-laki sekarang. Banyak anak laki-laki yang tidak diterima di SMK jurusannya teknik kendaraan ringan, justru digilas sama anak-anak perempuan. Satu kelas di SMK di situ sekarang satu kelas yang jurusannya teknik mesin, itu setiap kelas ada 1 sampai 3 orang yang mengalahkan nilainya anak laki-laki yang tidak bisa lolos masuk di SMK. Bapak Ibu, mohon ini sekalian promosi sekalian.
Bapak Ibu, sekarang itu sekolah-sekolah tidak seperti dulu. Kalau nanti tidak lolos masuk di eksaminasi, besok matur Pak Camat, besok matur Pak Lurah kan ngeterke supados saged mlebet sekolah. Saat ini betul saged. Terkadang sahabat, jadi ini merdekanya Pak, merdekanya putra panjenengan, tidak semerdeka yang panjenengan Bapak Ibu bayangkan. Sekarang itu masuk sekolah sudah pakai aplikasi, terutama di sekolah negeri. Aplikasi itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu panitia di sekolah itu hanya memasukkan nilai apa adanya yang dimiliki anak. Matematika 5 tulis 5, bahasa Indonesia 7 tulis 7. Akhirnya di aplikasi itu sudah menilai SMK Gresik tahun ini menerima siswa 270 siswa. Di situ hanya ada nomor 270 Pak, yang dapat 500. Yang muncul itu hanya 270. Artinya apa? Kalau memasukkan data itu nanti begitu nilainya berkurang, ya sudah namanya hilang. Yang muncul tetap 270 itu. Karena aplikasi itu nilainya sudah otomatis. Daftarnya hari terakhir kalau nilainya tinggi tetap di atas nomor 1. Ini aplikasi. Artinya merdekanya itu minta tolong Bapak Ibu tetap untuk bisa, terutama untuk mendidik anak-anak kita berkaitan dengan keagamaan. Bapak Ibu, ini sebuah kisah yang luar biasa. Anak-anak menghafal Al-Quran. Ini betul, ternyata Allah itu akan senantiasa melindungi hambanya yang tetap selalu setia mengingat dan menghafalkan dan mempelajari Al-Quran. Dalam perjalanan hidupnya akan dimudahkan. Betul, ini luar biasa. Ini masih terjadi. Saya itu dikasih amanah di pondoknya Pak Haji Wito yang di dan ini ada sebuah pondok yang saat ini pondok penghafal Al-Quran. Dia selama 3 tahun tidak sekolah formal, bukan lebih SMP. Dia selama 3 tahun hanya menghafalkan Al-Quran. Saya diamanai untuk membantu nanti mencarikan ijazah setelah SMP. Bapak Ibu yang saya amanai untuk mengajar di sana bahasa Inggris dan matematika, beliau menyampaikan luar biasa cara menerimanya pelajaran matematika dan bahasa Inggris, luar biasa Bapak Ibu. Ternyata betul. Hanya ketemu seminggu sekali, belajar matematika begitu mudahnya. Otak Kristanta, Ustaz Kristanta juga kita perbantukan untuk mengajar bahasa Inggris karena beliau juga guru bahasa Inggris di Dimsa. Saya mintakan tolong untuk bisa mengajar bahasa Inggris di pondok. Ini yang sangat luar biasa. Izin mudahkan Allah SWT. Mari Bapak Ibu bersama-sama selalu kita orang tua untuk senantiasa mendidik. Di usia berapa anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk bisa belajar sholat, menegakkan sholat 5 waktu? Di usia berapa Pak Ustaz? 7 tahun sudah diwajibkan untuk melakukan kewajiban yang wajib, terutama sholat 5 waktu. 7 tahun sudah diwajibkan Bapak Ibu. Ini yang sangat berbahaya itu justru anak-anak yang sudah tahu, Bapak Ibu yang sudah tahu tetapi meninggalkannya. Ini yang justru berbahaya. Artinya apa? Resikonya lebih tinggi. Orang tahu sudah
dan sudah pernah melakukan dan sudah disolatkan di apa oleh Pak Naib itu, atau umur 7 tahun dan sudah diwajibkan sholat harus sudah disyahadatkan. Meninggalkannya itu justru luar biasa Bapak Ibu. Mari pelajaran di kisah yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Pada zaman Rasulullah sudah ada anak kecil yang memang secerdas itu memberikan pencerahan, justru mengingatkan dan menyadarkan ayahnya untuk melakukan kewajiban yang memang menjadi sebuah kewajibannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kisah ini menjadi sebuah inspirasi kepada kita semuanya, kepada jamaah semuanya. Mari selalu kita ingat Bapak Ibu, agar kita senantiasa ingat kepada Allah SWT. Sebuah pekerjaan yang sangat berat timbangannya, salah satu di antaranya lagi yang mulai. Mari ini menjadi sebuah mengingat kita semuanya untuk selalu bisa melaksanakan bangun di seketika malam, walaupun hanya 2 rakaat. Mari bersama-sama selalu ingat, apalagi sekarang zamannya sudah teknologi Bapak Ibu. Mestinya tidak ada orang yang tidak bisa bangun seketika malam. Bapak Ibu di sini hampir 50% pegangannya HP. Dan di HP itu ada alarmnya yang mengingatkan kita untuk senantiasa ingat mencari pahala dari Allah SWT untuk memudahkan, insya Allah Bapak Ibu, dekatnya kita kepada Allah SWT. Ini akan menjadikan kehidupan kita yang memang betul-betul persiapan yang baik, dan insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah SWT. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Masih ada beberapa menit, mungkin masih ada pengumuman yang belum disampaikan oleh pengurus. Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan kami mohon maaf bila